Pernah nggak sih kepikiran sejarah yang udah kita hafal mati waktu di sekolah dulu, ternyata bisa jadi keliru? Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan soal kerajaan Hindu pertama di Nusantara. Ya, yang ada di Kalimantan Timur itu. Kita semua tahu namanya Kutai kan? Tapi tunggu dulu. Kalau kita perhatikan dari awal berdiri sampai akhirnya runtuh, ternyata ada satu misteri besar yang jarang banget diungkap ke publik. Oke, kita langsung masuk aja ke pertanyaan utamanya. Apa benar kerajaan ini namanya Kutai? Jujur aja, siap-siap buat kaget. Karena apa yang bertahun-tahun nangkring di buku teks sejarah kita, itu kemungkinan besar adalah sebuah miskonsepsi sejarah yang udah dibiarkan jalan selama puluhan tahun. Coba kita bedah faktanya pelan-pelan. Nah, sebelum kita bongkar soal nama, kita balik dulu ke awal mula berdirinya. Kita lihat lokasinya, bayangin aja, sekitar tahun 400 Masehi di wilayah Muara Kaman. Letaknya ini strategis banget, persis di hulu Sungai Mahakam. Sungai besar ini tuh ibarat jalan tol masa lalu. Kapal bisa langsung berlayar dari pantai, terus masuk jauh banget ke pedalaman. Makanya, nggak heran kalau wilayah ini meledak jadi pusat perdagangan maritim dan berhasil ngumpulin kekayaan yang luar biasa besar. Terus siapa aja sih yang berkuasa di sana? Ceritanya dimulai di awal abad keempat sama seorang tokoh yang jadi pelopornya, namanya Kudungga. Yang bikin menarik, Kudungga ini asli nama lokal Nusantara loh, bukan nama dari India. Barulah putranya, Aswawarman, yang mulai resmi mengadopsi budaya Hindu. Dia sampai dapat gelar istimewa, Wangsakerta, alias sang pembentuk dinasti. Makanya dia mulai pakai nama belakang Warman. Rintisan ini terus berlanjut, sampai akhirnya di pertengahan abad kelima, cucu Kudungga, yaitu Raja Mula Warman, ngebawa kerajaan ini terbang tinggi ke masa kejayaan emasnya. Mungkin ada yang mikir gimana caranya keluarga kepala suku lokal ini tiba-tiba bisa masuk ke sistem kasta Hindu yang super ketat itu. Kuncinya ada di satu upacara khusus, namanya Fratyastoma. Sederhananya, ini tuh upacara penyucian diri. Lewat upacara ini, bangsawan lokal bisa sah diakui masuk ke kasta kesatria, yaitu kastanya para penguasa dan pejuang. Ini bukti nyata betapa kuatnya pengaruh budaya kaum Brahmana dari India yang berasimilasi di Nusantara waktu itu. Dan ngomong-ngomong soal masa keemasannya Raja Mula Warman, coba deh bayangin angka ini, 20.000. Yap, 20.000. Raja Mula Warman itu tercatat pernah mengorbankan dan menyedekahkan 20.000 ekor sapi jantan buat para pendeta Brahmana. Gila kan? Coba pikirin skala ekonominya. Di abad kelima bisa ngasih puluhan ribu sapi itu bukan hal yang main-main. Ini bukti mutlak kalau sektor pertanian, peternakan, dan ekonomi mereka di tepi Sungai Mahakam itu benar-benar maju pesat. Pertanyaannya, dari mana kita bisa tahu semua detail yang luar biasa tadi? Jawabannya ada di 7 prasasti Yupa. Yupa ini semacam tiang batu bersejarah yang dipahat pakai aksara Palawa dan bahasa Sanskerta. Penemuan ini tuh game changer banget buat kita. Kenapa? Karena ini jadi penanda resmi berakhirnya zaman prasejarah di Indonesia. Nenek moyang kita terbukti udah melek huruf. Yupa-yupa yang ditemuin di Muara Kaman antara tahun 1879 sampai 1940 ini sebenarnya sengaja dibuat sama para Brahmana khusus buat menghormati kedermawanannya Raja Mula Warman. Nah, ini dia bagian yang paling seru. Kalau kita benar-benar teliti, ngebaca, dan mengkaji ulang teks di ketujuh Yupa kuno tadi, kita bakal nemu satu kali plot twist yang lumayan bikin kaget. Tahu nggak? Kata Kutai itu sama sekali nggak ada di sana. Beneran, nol besar. 7 bukti tertulis paling tua punya bangsa kita ini, nggak satu pun yang nyebut nama kerajaannya dengan kata Kutai. Jurnal-jurnal akademik sejarah yang udah meneliti Yupa secara mendalam pun sebenarnya udah sangat sadar sama fakta ini. Terus kalau nggak ada di prasasti, nama Kutai yang kita hafal mati itu datang dari mana dong? Seorang sejarawan terkenal, C. Ames, ngerangkumnya dengan pas banget. Beliau tegas bilang, koloni di Muara Kaman itu tidak pernah dinamakan Kutai. Usut punya usut, nama Kutai itu cuma tempelan sepihak dari para peneliti dan sejarawan kolonial Belanda dulu. Alasannya, sesederhana karena batu-batu prasasti itu pas ditemuin, posisinya masuk di dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Kutai. Padahal, Kesultanan Kutai ini adalah kerajaan yang baru aja muncul berabad-abad setelahnya loh. Lalu dari mana sebenarnya datangnya nama Kutai buat kesultanan yang lebih modern ini? Ceritanya agak unik dan bisa dibilang kebetulan yang lucu sih. Jadi sekitar tahun 1300 Masehi, pendiri kerajaan baru ini yang namanya Aji Batara Agung Dewa Sakti lagi asyik berburu. Terus dia nyumpit seekor tupai, tupainya jatuh dari pohon petai dan mendarat pas di tepi pantai yang banyak rumput kumpainya. Karena ngerasa momen tupai, petai, pantai, dan kumpai ini epik banget, dia iseng mencetuskan gabungan kata itu jadi Kutai buat wilayah barunya. Jadi ya, literally singkatan. Oke, kita kembali ke fokus kita.
Kalau kerajaan kuno yang umurnya udah dari abad ke-5 itu bukan Kutai, terus nama aslinya apa dong? Berdasarkan kajian etimologis dan bedah naskah sejarah tradisional, para ahli akhirnya menyimpulkan satu hal. Imperium Megah yang dibangun sama Kudungga dan Aswawarman itu nama aslinya adalah Martapura. Diambil dari bahasa Sanskerta Amartapura yang artinya kurang lebih kota kehidupan atau kota yang indah. Murni Martapura ya, tanpa ada embel-embel Kutai sedikit pun. Nah, biar nggak pusing dan nggak tertukar lagi, kita buat perbandingan yang simpel aja. Yang pertama, kita punya Martapura yang original. Berdiri sekitar tahun 400 Masehi di Hulu Muara Kaman, didirikan sama keturunan Kudungga, dan coraknya itu Hindu-India banget. Lalu yang kedua ada Kutai Kartanegara. Kerajaan yang ini baru lahir 900 tahun kemudian di daerah Hilir. Didirikan sama Aji Batara Agung Dewa Sakti dan agama kerajaannya kelak bakal bertransisi jadi Islam. Jelas ya, ini dua entitas sejarah yang benar-benar beda total. Karena sekarang kita tahu mereka itu entitas yang berbeda, lantas gimana nasib kerajaan Martapura yang asli pada saat kemundurannya? Kok bisa hilang dari sejarah? Bukti detektif pamungkasnya ada di sebuah peninggalan klasik bernama Salasilah Kutai. Ini tuh semacam manuskrip sejarah tradisional berbahasa Melayu, tapi ditulisnya pakai huruf Arab. Walaupun baru rampung ditulis tahun 1849, kitab ini ibarat kotak hitam yang menyimpan detail penting soal detik-detik jatuhnya dinasti kuno Martapura di Muara Kaman. Di dalam manuskrip tersebut ada satu catatan khusus yang ditulis tebal dengan tinta merah. Tulisannya berbunyi, Ing Martapura. Manuskrip ini nyeritain dengan jelas kalau penguasa dari Kutai Kartanegara saat itu, yaitu Pangeran Sinum Panji Mendapa, menggelar serangan militer besar-besaran ke Muara Kaman. Setelah dia sukses menaklukkan dan menghancurkan kerajaan kuno itu, Pangeran Sinum mengambil nama Ing Martapura dan menambahkannya ke gelar kerajaannya sendiri. Ini semacam trofi yang jadi penanda penaklukan absolut atas kerajaan pertama di Nusantara itu. Dari sini, kita benar-benar bisa melihat betapa kontrasnya sejarah kebangkitan dan keruntuhan kerajaan agung ini. Waktu lagi bangkit, Martapura merasakan zaman keemasan yang luar biasa makmur, damai, dan religius di bawah Maharaja Mulawarman pada abad ke-5. Tapi proses kemundurannya tragis abis. Di tahun 1635 Masehi, imperium bersejarah yang udah bertahan hidup selama lebih dari 1200 tahun itu dianeksasi mentah-mentah lewat kekerasan militer. Identitasnya pun dihapus bersih dan dilebur paksa ke dalam Kutai Kartanegara. Dan pada akhirnya, rentetan fakta ini ninggalin kita sama satu pertanyaan yang cukup provokatif. Bayangin aja, kalau sejarah tentang kerajaan Hindu pertama kita, dari awal berdiri sampai keruntuhannya, aja bisa kita kenal dengan identitas yang salah selama puluhan tahun, terus seberapa banyak sih dari sejarah konvensional yang kita pelajari hari ini yang sebenarnya udah ditulis ulang sama para pemenang? Buat kita semua, para pembelajar yang kritis, ini jadi pengingat keras buat selalu berani mempertanyakan apa yang ada di permukaan dan gali terus ke sumber aslinya. Terima kasih udah ikutan eksplorasi seru kali ini, dan sampai jumpa di bahasan kita yang berikutnya.